La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Tema kita kali ini tentang karakteristik jalan dakwah, di mana dakwah adalah menjadi DNA-nya orang-orang yang beriman. Dakwah adalah juga amanah dan tugas para nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang muslim Islam nggak mau berdakwah, maka dipertanyakan itu keislamannya. Tentu metode ceramah, tabligh orang yang memang punya kemampuan. Tapi dakwah bisa berbagai macam cara dan kapasitas kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat misalnya di surah An-Nahl ayat 25, Allah dengan jelas mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya serulah, ajaklah, dakwailah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang dapat mendapatkan petunjuk. Dan negeri ini menjadi mayoritas Islam terbesar di dunia juga karena perjuangan juru-juru dakwah kita yang luar biasa. Babat alas itu, para wali luar biasa dengan segala kemampuan, dan mereka ikhlas, bayangkan, meninggalkan negaranya, keluarganya demi mendakwakan Islam, yang sampai pada akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, ya, negeri kita menjadi negeri yang paling besar mayoritas penduduk umat Islamnya di dunia. Nah, itu juga adalah perjuangan para juru dakwah dengan segala dinamikanya, ya, metodologinya, sehingga diterima dengan baik. Ya. Ada tadi wali dengan metode pewayangan, dengan metode seni berbagai macam, sehingga luar biasa. Jadi dakwah adalah jalan hidup orang yang beriman. Yang pertama, karakteristik dakwah itu penuh dengan ujian dan cobaan. Ya. Ini kata seorang ulama, seorang kiai, kalau Jawa ini penuh dengan pujian, sambutan, jangan-jangan kita salah memilih jalan. Ya. Bagaimana Rasulullah, ya, luar biasa. Sebelum Nabi menyerukan dakwahnya, beliau sangat dicintai oleh orang-orang Mekah. Gelarnya Al-Amin, ya, gelarnya Al-Amin. Orang senang, cinta sama Nabi. Dari kecilnya kelihatan akhlaknya terpercaya, tutur katanya sopan, dengan orang tua santun. Justru Nabi mulai jadi musuh bersama ketika beliau sudah mendakwahkan kalimatullah. Ya.
Ada sahabat dari golongan budak namanya Habbab bin Arad. Ini Habbab bin Arad ketahuan masuk Islam. Begitu dia ketahuan masuk Islam, oleh majikannya disetrika Pak punggungnya, pakai kayak buat tandain sapi itu yang panas, ditempel ke punggung dia, sehingga sampai jalan pun dia kayak orang setruk sempoyongan. Diketahuan, dia nggak mau kembali ke ajaran majikannya, kan budak itu udah dibeli, ya kan? Seperti Bilal dulu kan dibebaskan oleh Abu Bakar. Habbab bin Arad itu distempel punggungnya, kasih pakai timah panas. Jadi kita belum ada apa-apanya. Setelah bisa lari dari majikannya, sembunyi-sembunyi dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya kita dimenangkan. Kalau bahasa kita kok begini amat, jadi orang Islam hina benar gitu ya. Kata Nabi, wahai Habbab bin Arad, bersabarlah. Ketahuilah dahulu orang-orang yang mendampingi para nabi lebih hebat lagi dari engkau, tapi mereka bersabar. Bahkan kata Nabi, ada di antara mereka yang ngumpet di belakang pohon gede, nggak tahu pohon apa yang gede gitu. Begitu ketahuan, dia diikat sama pohon-pohonnya, lalu digergaji, dibelah bareng sama pohon-pohonnya, terbelah ke badannya. Dan mereka bersabar. Mendengar ini, Habbab kembali semangat dan bertakbir, mengeluarkan semangat dakwah dan jihadnya. Di surah Al-Imran ayat 46 Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Sebagian mereka, kata Quran, ada yang qatala ma'ahu ribbiyun, yang syahid atas musibah yang menimpa mereka. Tapi ujian yang mendampingi para nabi ini tidak menjadi lemah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, maka mereka tidak wahanu. Wahanu itu menjadi lemah, ya. Apa wahan itu menjadi mentalnya jatuh, enggak, ya. Tetap mereka kuat bersama para nabinya. Wa madaufu, lemah, dia punya mental kuat. Wa madaufu, fisiknya juga tidak lemah, kayak petinju yang bertarung di atas ring, ya kan. Maka bagi jurudau, baginya satu, dia memenangkan pertarungan atau jatuh tersungkur di atas ring, itu lebih terhormat daripada keluar ring, ya kan. Bagi seorang petinju lebih terhormat dia jatuh di atas ring karena dikalahkan lawannya daripada dia lari keluar ring. Wa mastakanu, mereka tidak patah semangat, ya, aktif dan kreatif dengan berbagai macam pola. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ditutup kalimat itu sebuah pesan yang indah dari Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa? Yang kedua, karena dakwah itu adalah perjalanan yang panjang, akan lebih jauh panjang dari usia kita. Jalan dakwah adalah jalan yang panjang. Apa yang seorang dai tanam pada saat ini belum tentu dia memanennya sekarang juga, ya. Tidak ada yang ringkas, tidak ada yang instan. Bahkan seorang Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah lebih dari 900 tahun. Di dalam surah Al-Ankabut
Ya. Ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun. Fakhadahumut tufanu wa hum zalimun. Kemudian mereka dilanda banjir yang besar. Titik nadirnya, puncaknya ketika mereka nggak ada perubahan, akhirnya mereka didatangkan Allah banjir bah yang luar biasa, turun dari langit dengan deras, memancu dari bumi dengan keras. Jadi dua tuh air di zaman Nabi Nuh. Ya. Jadi dakwah itu perjalanan yang sangat panjang sampai seumur hidup kita. Jadi nggak boleh berhenti. Ya. Kalau majelis kita ini baru 20 tahun ya belum seberapa panjang gitu ya. Nabi Nuh sampai 900 tahun. Ya. Dan jalan dakwah ini adalah sedikit orang yang menapakinya. Karena hanya orang-orang yang punya kemampuan yang kuat, mental yang tangguh yang berada di jalan dakwah. Ya. Nah, sebuah konsekuensi dari perjalanan yang panjang dan penuh ujian adalah sedikit orang yang mau melewatinya. Di antara sedikit orang yang beriman, lebih sedikit lagi orang yang berilmu. Di antara sedikit orang yang berilmu, sedikit orang yang beramal, dan di antara sedikit orang yang beramal, lebih sedikit lagi orang yang ikhlas. Dan di antara sedikit orang yang ikhlas akan lebih sedikit lagi orang yang istiqomah. Istiqomah di jalan dakwah ini luar biasa, ya. Nah, dalam surah Fussilat ayat 30 Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah ini, jamaah sekalian, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat mendampingi mereka. Karena dia makhluk ruhiyah yang didampingi hati-hati kita, ruhiyah kita. Sambil berkata menghibur kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kita diberikan berita gembira tentang sorga yang Allah janjikan. Kita dulu punya seorang ulama karismatik, Buya Hamka. Masih ingat sejarah ketika masa Orde Baru Orde Lama ya, ditangkap. Orde Baru juga ini pernah juga ditangkap juga, dia nggak boleh ceramah kemana-mana karena menentang pencabutan peraturan mengucapkan selamat Natal. Waktu itu Soekarno sedang mempromosikan Nasakom, pengaruh-pengaruh komunis yang kuat pada Soekarno. Ini adalah fakta sejarah ya. Dia ingin menggabungkan nasionalis agama komunis, Nasakom, menjadi pilar negara. Nah, saat itu beberapa ulama yang lurus menentang keras, nggak mungkin lah, ini kamuflase doang, ujung-ujung kita disembelih mereka. Orang ateis komunis anti Tuhan, gimana gabung dengan nyampur dengan kita yang beragama? Ini kamuflase doang, udah tahu nih para ulama, pura-pura begitu kuat kita akan dihabisi mereka. Makanya ditentang gitu, karena kalau mereka pegang kekuasaan luar biasa nanti dampaknya. Jadi anggap menentang program pemerintah, Soekarno ditangkap, dimasukkan di penjara Sukamiskin. Ya, diadili tanpa pengadilan yang adil, dan di Sukamiskin dia masuk penjaranya penjara isolir.
yang nggak layak disebut penjara, lebih pantas disebut kandang barangkali. Dihinakan betul. Orang luar memuliakan dia, negaranya malah menistakan pemerintahnya dengan menangkap Buya Hamka. Dan nggak boleh ada keluarga yang nengok. Yang boleh nengok hanya putranya yang masih SLTA SMA, almarhum Bapak Rusdi Hamka. Ini saya dengar dulu ketika saya kuliah, suka dengar ceramah di Al-Azhar ya, tahun 80-an. Ketika beliau ngisi pengajian, sampai sekarang masih pengajian bulanan mingguan di Al-Azhar. Beliau yang tausiah cerita bagaimana pengalaman dia ketika mendampingi ayahandanya di penjara. Jadi nggak boleh ada yang nengok, pengacara kayak siapa. Hanya keluarga perwakilan satu aja, anak tanggung yang baru gede, putra beliau itu Rusdi Hamka yang masih SMA. Dengan cerdik Bung Karno Hamka minta supaya ketika datang tiap minggu itu suka ngirimin makanan, kan orang Padang suka nasi rendang. Jadi atasnya rendang, bawahnya nasi. Ternyata di tengah-tengahnya diminta dikosongin, diselundupkan kertas dan pensil. Untuk apa? Buya Hamka menulis tafsir dalam penjara. Jadi orang soleh nggak mati akal, dimanapun tempat, tetap aja kesalahan diperbuat. Di penjara tetap aja amal soleh. Nanti udah kelar dia tulis tangan pakai pensil, kan pensil kan diraut, tapi tulis, dia lipat lagi. Ntar anaknya datang minggu berikutnya bawain nasi rendang, tengah-tengahnya ada kertas kosong, kertas yang udah ditulis diselundupkan keluar oleh keluarganya, ditulis ulang. Selama di penjara Buya Hamka melahirkan Tafsir Al-Azhar, yang nama Al-Azhar ini menjadi nama sekolah nanti ketika beliau keluar. Nah waktu itu sedang booming Tarakanita, Buya Hamka ide kita bikin juga sekolah Islam favorit. Targetnya memang sasaran orang-orang kaya, daripada orang Islam yang kaya duitnya mending kayak Al-Azhar. Makanya itu targetnya dibangun di Kebayoran. Terjadi perubahan politik kan, G30 PKI dengan support Semar jatuh orde lama, orde baru pemerintah oleh Pak Harto. Seluruh tahanan politik orde lama dibebaskan, termasuk Buya Hamka. Setelah keluar dapat kehormatan, diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi keluar penjara makin hina makin mulia, makin mulia. Dasarnya orang mulia, orang soleh, mau taruh di mana? Lahir Tafsir Al-Azhar, jadi ketua MUI pada waktu itu. Gimana sang tokoh Soekarno, ini fakta sejarah, bisa baca tuh. Kita nggak bicara politik, bicara fakta sejarah. Dia ditahan, tahanan rumah yang sekarang menjadi Museum Wisma Yasu. Persis seperti yang dia lakukan kepada Buya Hamka, begitulah yang diterima di akhir hidupnya. Soekarno dikenakan tahanan rumah di Wisma Yasu yang dijaga sniper, tentara-tentara yang loyal dan tangguh pada waktu itu. Jangan coba-coba lewat, resikonya kena peluru kita. Di pintu semua dijaga oleh sniper kan. Jendela rumah nggak boleh dibuka. Kayak apa itu? Persis seperti dia dulu. Ya, kebalik posisinya. Dan pemerintah tidak membolehkan keluarganya menengok kecuali perwakilan satu orang. Itu Ibu almarhumah Hajar Rahmawati. Baca sejarah. Ini hanya Rahmawati yang boleh datang sebulan sekali nengokin. Seperti dulu begitu Hamka nggak ada boleh datang kecuali anaknya Rusdi Hamka, dia juga sama. Pemerintah melarang keluarga nengok, nggak boleh baca koran, nggak boleh nonton TV, nggak boleh ada majalah. Dia hanya boleh baca buku-buku koleksinya aja yang disiapkan di Wisma Yasu. Kayak apa? Terjadi. Untungnya mungkin dia dapat hidayah tuh. Soekarno di penjara dia mungkin di Wisma Yasu dia merenung,
dia sadar kekeliruannya, pernah zolim sama ulama yang soleh. Akhirnya dia menyadari, dia bikin surat wasiat ke ajudannya. Apa isi surat wasiatnya? Kalau saya mati nanti, minta tolong sekiranya Buya Hamka sudi menjadi imam sholat jenazah. Akhirnya dia wafat, dibawa ke Wisma, ke Gatot Subroto, ya dicek. Ajudannya datang ke kantor MUI di Istiqlal. Buya, bapak sudah wafat, maksudnya Soekarno. Innalillah. Di mana sekarang? Di Gatot Subroto. Ada surat wasiat sebelum beliau wafat buat Buya, dibaca. Isi suratnya meminta tolong supaya Buya Hamka mau menjadi imam salat jenazah buat dirinya. Coba kalau kita situasi begini, orang yang pernah menzolimi kita, ya kan? Sanggup gak kita begitu kira-kira? Hamka begitu baca surat wasiat, di mana beliau sekarang? Di Gatot Subroto. Datang ke Gatot Subroto bukan hanya menyolatkan, beliau urus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, sampai seperti wasiatnya minta menjadi imam. Dia imam sholat, menunaikan wasiat almarhum Soekarno. Nah itulah jalan dakwah. Jadi nggak boleh kita ini baperan jadi juru dakwah, ya kan? Nabi kalau baperan, Taif itu udah berantakan, Pak, ya kan? Dalam sejarah kan begitu, dilempari kotoran, batu sampai patah gini, teriakin orang gila. Sampai malaikat yang jaga Taif, ya Muhammad, kalau engkau setuju aku blender nih negeri, aku balik, aku blender dia biar hancur. Kurang ajar, mereka menghinamu sebagai utusan Allah. Engkau mengajak kepada kebaikan, kau terima keburukan. Kau ingin memuliakan mereka, kehinaan yang kau dapatkan. Izinkan Muhammad, saya blender negeri ini. Kata malaikat penjaga Taif. Tapi Nabi mengangkat tangannya, berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena sungguh mereka tidak tahu. Ya kalau mereka tahu aku ini nabinya, pasti mereka nggak begitu. Kayak sampai sekarang itu, ya 2018 pernah bawa jamaah ke Taif, itu luar biasa. Sekarang orang Taif adalah orang-orang yang menjaga hafalannya. Ahli Taif itu mereka orang-orang yang hafizul Quran. Saya mampir waktu itu ke masjid 1000 tiang di Taif, masjidnya banyak. Itu sab pertama, sab kedua itu orang-orang pakai sorban merah semua. Saya tanya sama guide kita, muhtaf kita, ini siapa Ustaz? Itu Ustaz adalah ahli Taif. Sorban merah mereka menandakan mereka sudah hafizul Quran. Jadi hafiz yang mungkin sudah teruji. Dosa pertama kedua semuanya. Tapi kata muhtaf saya di sana, afwan Ustaz, jangan antum lagi tanya soal Nabi hijrah ke sini. Pasti mereka nangis. Kenapa? Karena mereka sedih. Nenek moyang mereka dulu menghina Rasulullah, betapa bodohnya. Kalau diterima mungkin kita akan berkah kayak Madinah. Dulu Nabi kami datang ke sini oleh kakek kami diusir. Padahal Taif ini mau dimuliakan oleh Rasul. Jadi kalau antum tanya pada mereka sejarah Nabi ke sini, pasti mereka sedih. Sungguh bodohnya nenek moyang kami dulu, Nabi kesini bukan diterima, ingin diangkat, dimuliakan Taif dari kehinaan. Malah mereka menghinakan Rasulullah. Jadi begitu luar biasa. Nah, bagaimana rintangan-rintangan dalam berdakwah? Yang pertama, jamaah sekalian, banyak berpalingnya manusia dari jalan dakwah. Dalam sejarah kita lihat yang menentang dakwah Nabi ternyata bukan orang jauh. Justru jadi rintangan kita orang-orang dekat. Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan masih family. Dia tahu kecilnya Nabi, kemuliaan Nabi, akhlak Nabi, tindak tanduk Nabi, yang gak pernah ada perilaku yang aneh-aneh. Semuanya perilaku kemuliaan, karena memang Nabi dibimbing oleh Allah. Tapi gak dapat dakwah, gak dapat hidayah mereka.
Bahkan ada seorang nabi yang tidak tahan dengan rintangan dakwah ini, berpaling dari dakwah kepada umat, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus yang disebut sebagai Zunnun, nabi yang memiliki ikan, yang ditelan ikan. Ketika dia berangkat dakwah, nggak diterima oleh umatnya, akhirnya nggak sabar Nabi Yunus. Nah, dia lari meninggalkan umat yang berpaling. Kemudian apa yang terjadi dalam surah Al-Anbiya 87, Nabi Yunus ketika naik kapal laut oleng dan dia harus dibuang ke tengah laut untuk mengurangi beban, ditelan oleh ikan besar yang mestinya harusnya mati 3 hari 3 malam di perut ikan besar tadi. Tapi Allah memberikan kesempatan Nabi Yunus untuk bertaubat. Lalu dia menyadari kekeliruannya dan berdoa di perut ikan tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku dulunya berbuat zalim. Setelah terima taubatnya, Allah mengarahkan si ikan kembali ke kampungnya Yunus. Sampai di sana dimuntahkan kembali Yunus keluar dengan selamat, kembali ke tengah umatnya untuk kembali berdakwah. Ya. Yang kedua, dakwah penuh olokan dan ejekan. Ya. Jadi orang juru dakwah jangan kita hanya mau menerima pujian. Maka kata seorang kiai, kalau dakwah hanya kita dipuja-puji, disambut meriah, jangan-jangan kita salah memilih jalan dakwah. Ini jalan dakwah itu jalan yang penuh olokan dan ejekan seperti Rasulullah. Ya. Dalam surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya, orang mengejek sudah anggap saja ini adalah kawan akrab kita, nggak ada dendam. Bagaimana umat Nabi Musa yang ngeyelnya luar biasa, ya kan? Disuruh ibadah di hari Sabat, nggak mau. Kalau kita ada kewajiban Jumat, kaum Yahudi ada kewajiban Sabat. Ritualnya hampir sama, ada khutbah, ada sholat. Dikerjakannya di pinggir pantai dulu. Nah, itu dilalah tiap kali mau Sabat, ikan pada muncul. Ibaratnya mancing nggak pakai umpan dapat tuh. Begitu, sehingga tiap kali Sabat Nabi Musa ditinggal. Udah diingat, ayo semua ini kewajiban dari Tuhan. Allah merintahkan kita beribadah Sabat. Dengar Musa Sabat begitu-begitu aja, ngapain khutbah? Gimana kita mancing? Dilecehkan, diolok-olok. Ya. Akhirnya kan udah melampaui batas, Allah yang bertindak, wa kunu qiradatan khasyi. Mereka yang mengolok-olok Nabi Musa, Allah kutuk menjadi monyet. Nah, alhamdulillah kutukan Allah di zaman Nabi Musa itu nggak berlaku buat kita sekarang. Coba kalau masih berlaku yang nggak sholat Jumat dikutuk jadi monyet, kayak apa tuh pasar Jumat, pasar Ciputat, pasar modern dan pasar-pasar yang lain kan, bisa berubah jadi pasar monyet tuh. Jadi biasa dalam berdakwah itu orang mengolok, mengejek, ya. Itu bagian dari dinamika dakwah, termasuk juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang lebih parah lagi adalah penyiksaan, ya. Penyiksaan yang luar biasa dialami para sahabat. Seperti tadi Habab bin Arad disiksa, bagaimana Bilal bin Rabah mendapat penyiksaan yang luar biasa, diseret di padang pasir, dipukuli, ditindih batu yang panas,
Tetap ahad, ahad, ahad. Yang belum itu kepada Bilal hanya mati doang. Tapi karena majikan beli dia dengan harga yang mahal dari Afrika, kalau dia mati dia rugi. Disiksa habis-habisan. Nah, ketahuan disiksa karena keimanannya, akhirnya Abu Bakar mengutus orang untuk menanyakan mau dijual atau budak yang bangkang. Kalau mau dijual saya beli dah. Nah, merasa ini udah membangkang, daripada ntar rugi, dijual harganya 2 kali lipat dari yang dia beli. Kalau mau silakan bayar 2 kali lipat. Oleh Abu Bakar dibebaskanlah Bilal bin Rabah. Dibayar, setelah itu antum mutulaqah, engkau jadi orang yang merdeka, dibebaskan. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat lain yang juga luar biasa mendapatkan siksaan. Atau para ulama-ulama kita dulu ya di zaman PKI yang banyak ditipu, dan sekarang aura itu terasa juga sekarang ya. Disembelih apa ya sekarang nih, orang-orang gila pada bunuhin ulama ya kan. Tiba-tiba banyak orang gila mencari imam masjid. Kok yang orang gila nyasarnya imam masjid, nyasarnya ustadz. Tahu benar tuh orang ustadz atau orang gila. Kan terjadi juga begitu. Ya, penyiksaan yang luar biasa. Dan itu adalah perjalanan dakwah. Yang keempat, dakwah akan mengalami kesenangan setelah kesulitan yang kita jalankan. Ya, seperti yang terjadi di surat An-Nasr, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus setelah 20 tahun Nabi berdakwah, barulah mengalami kesenangan dan kemenangan. Ukuran kemenangannya adalah ketika Mekah kembali diselamatkan Rasulullah, yang selama ratusan tahun banyak disalahgunakan, diisi Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala dalam Ka'bah oleh Rasulullah. Ketika futuh Mekah ya kan, itu dibersihkan. 360 lebih berhala-berhala itu dikeluarkan, dibuang, dimusnahkan. Nah, itu kemenangan dan kesenangan umat yang luar biasa. Ya, setelah ujian-ujian yang luar biasa mereka rasakan, mereka mendapatkan kemenangan. Dan ketika Nabi mengalami kemenangan, tidak ada tadi, enggak baperan, enggak dendam kusumat. Yang paling teruji adalah masuk Islamnya Wahsy. Bapak tahu siapa Wahsy? Itu budak satu liting sama Bilal yang dibeli Hindun, dijanjikan kebebasan dan diberi hadiah uang ribuan dinar, dan dia punya keahlian menombak. Wahsy itu setelah perang Badar, Abu Jahal tewas, dendamnya Hindun ingin menewaskan orang yang dicintai Muhammad, itu pamannya Hamzah. Jadi setelah Badar kan itu Abu Jahal tewas, dendamnya kepengen supaya dia membunuh, menewaskan paman Nabi. Itulah terjadi di perang Uhud ya. Itulah terjadi kekacauan kan, ketika ada isu, ditambah lagi ada isu Rasulullah tewas, ditombak, akhirnya nggak konsentrasi. Hamzah, bayangkan seorang paman yang mencintai ponakannya, dengar ponakannya tewas, blank dia, nggak konsen, lengah, dilempar tombak, tembus jantungnya. Bukan hanya itu, Hindun turun membedah jantungnya, kebayang nggak? Dibedah jantungnya, dicacah-cacah kayak sate, ditaruh di kalungnya Hindun. Dia naik ke bukit Uhud. Muhammad, ini jantungnya Hamzah. Muhammad, ini jantungnya Hamzah. Muhammad, ini jantungnya Hamzah. Kebayang nggak kalau bapak jadi Nabi Muhammad?
seorang paman yang mencintainya, membelanya habis-habisan, dibedah, udah dibunuh, ditombak, dibedah, jantungnya diambil, dicacah kayak sate, dijadiin kalung dan dipamerkan. Kalau kita di situ kayak apa kira-kira? Muhammad ini jantungnya Hamzah, Muhammad ini jantungnya Hamzah. Waduh, kebayang tuh mentalnya Nabi kayak apa tuh. Kemudian ketika Futuh Mekah, Wahsy datang masuk Islam, coba tuh. Kata Nabi, saya terima tapi jangan, saya nggak mau lihat muka kamu. Enak Nabi dia. Kamu boleh Islam tapi saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saking enaknya itu. Ya wajar. Makanya si Wahsy ini setelah dia Islam tahu kan nyesel bunuh paman Nabi. Nanti untuk membayar penyesalannya dialah yang membunuh Nabi palsu. Sebagai dendam dia dulu pernah membunuh paman Rasul atas kebodohan dia disuruh oleh Hindun. Dan dia nyesal sekarang. Ini kata Nabi, kamu boleh Islam tapi jangan dekat saya dan jangan nunjukin muka kamu ke saya. Nah karena lihatnya kebayang paman yang ditombak tuh, kebayang Hindun yang termasuk Hindun, Khalid bin Walid yang mengalahkannya di perang Uhud juga bersahadat di saat itu. Itu bayangin kalau kita, jadi kalau jadi juru dakwah tuh baperan, ngambek mulu kita jadinya. Harus salamatus sadar, lapang dada menghadapi umat dengan berbagai macam karakternya. Nah, tugas kita adalah menyatukan umat. Begitu lagi situasi pahitnya Rasulullah. Orang yang menghantam, membunuh pamannya datang ucuk-ucuk minta masuk Islam. Apa ditolak? Tahu boleh udah. Nabi, tapi kamu jangan liatin mukamu ke muka saya. Saking jengkelnya Nabi itu. Ya. Jadi manusiawi. Nah, setelah mengalami kesenangan kemenangan, tidak membuat Rasul menjadi jumawa. Begitu di Mekah nggak ada termasuk Wahsy yang bunuh pamannya diterima. Walaupun Nabi jengkel, kamu jangan dekat-dekat saya dah. Lihat kamu bawaannya enak aja. Diterima dengan baik. Dan orang-orang Mekah ada dua pilihan. Masuk Islam, tetap di Mekah jadi saudara, kan ada turun innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, maka silahkan keluar dari Mekah. Bagi yang nggak mau Islam silahkan ambil tempat di luar Mekah tinggalnya. Antum tulaqo, Anda merdeka, ya bebas, nggak jadi tawanan, nggak jadi budak, Anda merdeka. Tapi jangan di sekitar tanah haram, karena udah ada dalil nggak boleh orang musyrik ada di sekitar Masjidil Haram aja. Bagi yang tidak mau Islam dia keluar baik-baik dan diamankan keluar kota Mekah untuk cari kehidupan yang lain. Bagi yang Islam silakan tinggal di Madinah. Ya. Nah, yang menjadi rintangan dakwah adalah jabatan dan ma'isyah. Satu ketika ini Abu Zar curhat sama Nabi. An Abi Zarin radhiyallahu an, dari Abi Zar qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni. Satu hari Abu Zar curhat, ya Rasulullah, si A udah jadi panglima perang, Bilal yang budak udah jadi gubernur, lah saya nggak jadi apa-apa nih. Waktu itu Abu Zar minta menjadi kepala PDAM. Kalau sekarang ya yang ngurus air Zam-Zam. Dah saya ngurus air Zam-Zam aja dah. Saya jadi dirut Zam-Zam, PDAM Zam-Zam. Kalau sekarang begitu kira-kira ya. Qala fadaraba biyadi ala mankibi. Rasul menepuk tangan ke bahunya Abu Zar. Summa qala, lalu Nabi berpesan, ya Abu Zar innaka dha'if wa inha amanah. Wahai Abu Zar, engkau orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu sebuah amanah. Nabi tahu, oh Abu Zar ini orang yang kagak tegaan. Yang begini jadi pemimpin gak pantas nih, susah. Orang ternangis sudah ditolong, padahal persoalan belum tentu itu benar kebenaran. Jadi nggak bisa. Nabi tahu innaka dhaif, kamu ini orang yang lemah. Dalam arti orangnya Abu Zar ini nggak tega sama orang, asal orang nangis aja dibantu aja. Udah ini nggak benar, nggak bisa jadi pemimpin, harus tegas, harus hitam putih.
Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Sungguhnya jabatan itu kalau kamu salah menunaikannya, dia akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Makanya Nabi nggak ngasih itu Abu Dzar menjadi membuat jabatan. Jangan. Kadang-kadang jabatan dan maisha buat orang menjadi terlena. Banyak sekarang. Waktu belum jadi siapa-siapa luar biasa. Ya, begitu udah jadi atasan, anak buahnya ditembak. Kan begitu. Awalnya kan bingung. Kalau anak buah sendiri ditembak, bagaimana orang lain? Kalau polisi hidupnya aman, bagaimana kita rakyat? Kan begitu. Kacau nih negara nih. Ya, kalau orang yang dekat aja nggak aman, gimana orang yang jauh? Ya, itu ujian dakwah, jabatan. Karena ada orang yang bagus-bagus terima amanah menjadi berubah. Ya. Dan yang terakhir keenam adalah yang menjadi rintangan dakwah istri dan anak. Ya. Dalam surat Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzurhum. Hai orang beriman, sungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu adalah akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Makanya di Quran diceritakan ada dua nabi yang dua-duanya ulul azmi, dua-duanya punya anak laki tapi berbeda hasilnya. Siapa Pak? Nabi Nuh dan Ibrahim kan. Dua-duanya ulul azmi. Dua-duanya punya anak laki, beda. Yang Nabi Ibrahim ditinggal-tinggal. Kan begitu, taruh di Mekah ditinggal. Balik lagi suruh sembelih, tinggal lagi. Balik lagi udah nikah baru istrinya bermasalah disuruh cerai kan pakai isyarat. Tolong nanti Nabi Ismail lagi di luar, dia pesan sama tetangganya kalau dia pulang palang pintu tolong diganti. Karena Nabi udah melihat istrinya enggak solehah. Begitu pulang dakwah, tetangga masa tadi ada ayahmu datang, nitip pesan palang pintu diganti. Oh ya, istrinya nggak cocok, diceraikan. Taat. Beda dengan Nabi Nuh, hidup bersama ayahnya. Ibrahim ditinggal-tinggal, tapi sukses. Kenapa? Kata Quran, karena keduanya punya istri yang berbeda akhlak. Nabi Ibrahim punya istri yang mulia. Jadi Hajar ini pilihannya Sarah. Tidak mungkinlah Sarah yang bangsawan milih istri atau madu buat suaminya asal-asalan. Yang dia tahu kualitas suaminya, nggak mungkin. Kok budak? Iya, dia dari budak. Jadi memang ini nasibnya jelek jadi budak, tapi nasabnya bagus. Hajar ini kan ada ininya riwayat kayak kita. Kalau bapak yang hobi, contoh yang kemarin tuh kudanya Prabowo suka dipakai, itu konon katanya itu bibit dari bekas juara internasional tuh. Ya. Jadi ngawininnya aja katanya ratusan juta karena bibitnya si bapaknya dari kuda Prabowo ini pernah jadi juara dunia. Makanya 1 M itu harga kudanya. Karena ada riwayatnya gitu. Ini dikawinnya yang ngawin lu bapaknya ini bibitnya pernah juara. Jelas. Sama dulu perbudakan juga nggak sembarangan beli. Ini Hajar ada riwayatnya, makanya mahal. Dibeli. Jadi jangan berpikir kok dia dari budak, tidak. Memang nasibnya jelek jadi budak, tapi sebetulnya nasabnya Hajar bagus. Keluarga terhormat. Cuma nasibnya jelek, diculik dijadikan budak. Gitu. Makanya dinikahi. Ditinggal, bayangkan kalau orang yang kamu tinggal berdua, itu kan yang Allah bandingkan menjadi ritual umroh. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Ya, dirawat sampai besar, begitu besar disembelih mau aja. Makanya ada peristiwa melontar zumroh, ula, usto, akobah. Kenapa tadi? Karena dididik, dibimbing seorang ibu yang soleh. Karenanya jamaah sekalian, punya istri yang soleh adalah sebuah aset. Mari kita jaga, kita rawat. Itu aset yang luar biasa. Karena mereka nih kata Imam Ali kan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang utama.
Betapa banyak ibu-ibu yang buta huruf melahirkan orang-orang yang luar biasa. Saya yakin ibunya SBY, ibunya orang-orang besar, ya Pak Habibie, itu kadang-kadang sekolahnya nggak tinggi kan, melahirkan orang-orang besar. Nah, tangan dingin mereka yang luar biasa. Nah, istri anak bisa menjadi ujian dalam dakwah, jadi rintangan dakwah. Hanya sebagai penutup ada kisah bagaimana seorang Ummu Sulaim yang di tengah suaminya bertugas, anak bayinya meninggal, balitanya meninggal. Bayangkanlah, suaminya dapat amanah berdakwah. Dulu kan dakwah berbulan-bulan, ada 40 hari, ada yang 3 bulan dakwah di zaman Nabi. Jadi ada dalilnya berdakwah keluar itu. Ada. Nah, ada yang 4 bulan, 40 hari. Sahabat pengen suruh dakwah. Di tengah dakwah anaknya sakit, meninggal. Inilah saya katakan punya istri soleh adalah aset. Diurus anak itu dengan baik, dimakamkan oleh istrinya. Suaminya lagi dakwah, berbulan-bulan belum pulang. Kata Ummu Sulaim, nama suaminya Abu Thalha, nanti kalau suami saya pulang, Abu Thalha pulang, tolong jangan dikabarin tentang kematian anaknya, biar dari saya saja istrinya, ya, gitu. Nah, akhirnya begitu pulang diceritakan, gitu. Nah, setelah diceritakan, suaminya pulang di tengah malam, disambut dengan baik. Gimana anak kita? Waktu saya berangkat sakit, udah tenang di tempatnya. Pikiran suaminya ada di tempat tidur, padahal sudah meninggal. Akhirnya dilayani dengan baik sampai akhirnya menjelang subuh, Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Thalha, kalau kita pinjam, wahai suamiku Abu Thalha, pinjam barang yang punya minta, boleh nggak saya tahan? Oh nggak boleh, harus kita kembalikan, kita cuma pinjam. Bukankah anak juga pinjaman dari Allah? Ketika engkau berangkat dakwah sakit, saya rawat, ketahui udah ikhtiar, tapi sayang nggak tertolong, yang punya minta yang lebih berat. Bilakah saya menahan? Abu Thalha marah, kenapa nggak semalam cerita, diem aja malah ngelayanin saya. Ya layaknya suami istri. Subuh dengan muka masam ditinggalkan istrinya, ketemu Nabi, dia curhat tentang kelakuan istrinya, nggak menceritakan anaknya meninggal waktu dia pulang, malah tadi setelah mau subuh. Kata Nabi, berbahagialah engkau ya Abu Thalha, punya istri yang soleh. Aku doakan atas sikapnya Allah ganti anakmu yang sudah Allah panggil. Bulan berikutnya hamil, terkabul, lahir anaknya laki lagi. Bahkan dalam sejarah Ummu Sulaim punya 5 anak laki yang 5-5-nya hafizul Quran. Jadi luar biasa. Inilah jamaah sekalian tentang bagaimana karakteristik jalan dakwah. Mungkin ini saja, kurang saya mohon maaf. Mungkin tidak ini ya, karena setelah ini saya ada dari telepon acara lain yang ditunggu. Dari saya sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.